Shalom. Gimana keadaan rumah? Baik-baik saja? Tidak ada yang bocor? Ya, bocor semua. Ya, Abuna dan Daniel beberapa hari yang lalu naik ke atas gereja kita bawain ember. Bocor, di dalam bocor, di sana bocor, saudara. Jadi di rumah bocor juga dia Denia. Jadi rajin-rajin ngecek rumah ya, saudara. Namanya harus dipelihara. Rumah saja harus dipelihara supaya nggak bocor. Apalagi kehidupan rohani harus dipelihara. Ruang sekolah minggu kita kemarin itu hancur, saudara. Waduh, ini gimana ini? Jadi angin kencang dia angkat, dia jatuhkan lagi ke bawah. Tapi semua baik. Haleluya. Haleluya. Oke. Rumah saja harus diapain? Dipelihara. Terlebih kehidupan rohani kita. Hari ini Abuna akan mengajar mengenai doa, saudara. Dan buka Alkitab saudara di dalam Markus pasal 11. Kita akan baca ayat 20 sampai ayat 26. Dan nanti kita akan melihat apa yang menjadi berkatnya buat kita. Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayat 26. Kita baca bergantian ya. Pagi-pagi, jadi pagi-pagi di sini artinya ini peristiwa berlangsung di Yerusalem. Pagi-pagi, biasanya Yesus itu menginap di rumah Lazarus. Di Bukit Zaitun, di balik Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu begini, coba lihat Abuna ya. Ini Yerusalem, ini lembah Kidron, ini Bukit Zaitun. Nah di lereng ini. Jadi Yesus naik ke atas bukit sebentar, Bukit Zaitun, turun ke bawah, melintasi lembah Kidron, naik ke Bait Allah. Jadi pagi-pagi Yesus bangun dari rumah Lazarus, dia turun on the way, dalam perjalanan. Di Bukit Zaitun dia menemukan sebuah pohon ara. Pohon ara itu seperti di depan gereja kita. Sudah menghasilkan buah ya, manis rasanya. Dan itu adalah pohon yang umum ditemui di Timur Tengah. Jadi pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Oh, apa yang terjadi? Ada pohon ara yang sudah kering. Rupanya sebelumnya mereka sudah menemukan pohon ara itu waktu mereka balik menuju rumah di Bukit Zaitun. Dan besok paginya mereka melihat pohon ara itu sudah kering. Ada apa dengan pohon ara itu? Dikutuk, saudara. Kenapa dikutuk? Karena dia terlihat rimbun. Abuna selalu mengajar bahwa cara mengidentifikasi sebuah pohon ara adalah melihatnya dari jauh. Dan kalau pohon ara kita lihat dari jauh, daunnya rimbun, itu artinya dia pasti punya buah. Jadi itu manis rasanya. Yesus rupanya sedang dengan yang manis-manis. Makanya kita harus manis-manis di hadapan Tuhan. Amin, amin. Tapi jangan manis di luar, pahit di dalam. Harus manis dari dalam keluar. Jadi ketika Yesus melihat bahwa kita seperti pohon ara misalnya, daunnya rimbun dari jauh, dia berkata, aku akan menemukan kemanisan di orang ini. Jadi dia pergi ke bawah pohon ara itu dan melihat ke atas. Tapi dia kecewa karena ternyata pohon itu tidak berbuah. Jadi nipu. Kelihatan berbuah tetapi sesungguhnya dia tidak berbuah. Sehingga Yesus mengutuknya. Dan mungkin murid-murid masih belum connect dengan peristiwa itu. Mereka biasa dikutuk, ya udahlah. Mereka baru melihat rangkaian peristiwa itu menjadi komplit besoknya. Saat menemukan pohon ara itu tiba-tiba kering. Dan mereka ingat, ini kan yang barusan dikutuk. Sekarang sudah kering. Mereka baru bisa merangkai peristiwa itu dalam pemikiran mereka. Dan rupanya ada maksud Tuhan Yesus untuk bertanya, untuk mengutuk pohon itu. Ada maksud Tuhan Yesus untuk mengutuk pohon itu, untuk memberikan kepada mereka pengajaran mengenai apa yang disebut dengan iman dan perkataan yang berkuasa. Ayat 21, coba baca saudara ayat 21, 2, 3. Lalu ia berkata kepada Yesus, yang kau kutuk itu sudah kering, teringat. Lah kemarin kok enggak. Kadang-kadang kita anak Tuhan itu saudara, baru teringat Tuhan kalau mengalami sesuatu. Aduh, oh iya, ada Tuhan. Oh Tuhan,
Coba seandainya pohon ara itu tidak kering. Apakah Petrus akan ingat peristiwa itu? Tidak. Ini adalah gambaran kehidupan rohani anak-anak Tuhan yang seringkali merasa semua baik-baik saja. Sampai sesuatu terjadi kita baru ingat Tuhan. Dan kalau baik-baik saja kita tidak ingat-ingat Tuhan. Maka teringatlah ketika kita mengalami sesuatu. Kita baru teringat, waduh Tuhan sebenarnya sudah ngomong seperti ini. Tapi kita nggak bisa memutar garis waktu. Nggak bisa mundur ke belakang. Apa jawab Yesus? Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Amin, amin. Percayalah kepada Allah. Ini adalah power statement. Yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Kadang-kadang kita ini nggak percaya. Masalah kita nggak percaya kepada Allah karena kita terlalu rasional. Maka ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, murid-murid mungkin memikirkan terlalu rasional dan berkata, ini kan bukan musim pohon buah ara berbuah. Saudara, tidak peduli musimnya saudara. Yang penting pohonnya lebat daunnya, maka dia pasti berbuah. Nggak peduli musimnya. Jadi mereka berpikir rasional, Yesus ini ada-ada aja. Giliran sudah kering. Baru Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Katakan percayalah kepada Allah. Ayat 23 saudara baca. 23. Aku berkata kepadamu, beranjaklah dan tercampaklah. Tetapi bahwa apa? Maka hal itu akan terjadi baginya. Rupanya murid-murid ini kurang percaya. Makanya kalau kita lihat kalimat Petrus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Seperti nggak percaya, ini kalimat tidak percaya. Lihat, oh ternyata kering ya. Lalu Yesus berpikir, dari kemarin lo belum connect ya. Kok baru tahu? Nah ini masalah kepercayaan di dalam Tuhan. Karena tema kita adalah doa iman. Yesus mendidik kita bahwa ketika kita berdoa dengan iman. Di antara segala banyak jenis doa di dalam Alkitab saudara. Yesus mau memberitahu kepada kita saat engkau berdoa. Makanya di situ Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Diikuti dengan ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Rupanya Yesus mengaitkan ayat 23 dengan penjelasan ayat 24 dalam konteks doa. Yang kamu minta dan doakan. Katakan minta dan doakan. Kita baca sama-sama. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepadamu. Bukan hal itu diberikan. Di situ ada kalimat akan diberikan. Baik, mari kita lihat poin yang pertama. Jadi Abuna, doa iman itu apa? Yaitu doa yang dilepaskan dengan iman. Ketika Yesus melewati pohon ara, dia melepaskan doa iman. Sebenarnya settingnya sudah ada di sini. Besok baru saya akan jelaskan. Saya hajar dulu anak-anak ini. Kau tidak akan pernah menghasilkan buah lagi selama-lamanya. Keluar doa itu dari mulut Yesus. Dan Yesus kemudian melanjutkan dan berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Apa itu? Kepada gunung. Poin pertama, sebuah doa iman itu, ketika Anda menyampaikan permohonan-permohonan, permintaan-permintaan kepada Tuhan. Yesus menyebut pohon ara engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Yesus memberikan contoh ketika engkau melihat gunung tercampaklah ke dalam laut. Apa kaitannya dengan doa iman? Yang pertama ini penting sekali saudara. Sampaikan doamu dengan spesifik. Dia menyebut pohon ara tidak berbuah. Spesifik gak itu?
Bahkan Yesus melanjutkan besoknya. Kalau engkau percaya itu loh. Dan ada gunung di depanmu. Kamu ngomong gunung pindah ke laut. Biur. Spesifik gak itu? Maka doa iman. Bagi orang Kristen pelajaran kita sangat penting mengenai doa itu hari ini. Apapun yang kau minta dan doakan itu sampaikan secara spesifik. Detil. Sedetil-detilnya. Tuhan, aku mau merit. Itu belum detil. Mau merit sama siapa? Sama seorang perempuan dengan ciri yang seperti ini. Sampaikan secara detil. Boleh enggak saudara? Halo? Boleh enggak? Boleh. Semakin spesifik itu semakin baik. Karena iman itu berbicara mengenai sesuatu yang menjadi harapan kita. Akan karya Tuhan di mana dia akan mengerjakannya di dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh mendoakannya dari A sampai Z. Enggak boleh seperti list belanja panjang, lebar semua didaftarkan. Terigu, garam, gula, minyak goreng, mie instan, semua didaftar. Tidak, saudara. Ketika Abunda berkata kepada saudara, di antara semua pokok doamu, ambil satu yang paling utama. Bunda sedang mengajar mengenai doa iman itu. Jadi doa iman adalah sebuah doa yang dilepaskan dengan iman. Dan ciri utama dari doa yang dilepaskan dengan iman itu adalah harus dinyatakan secara spesifik di hadapan Tuhan. Ngomong, karena kita memiliki sebuah hak pribadi, privilege di hadapan Tuhan untuk berdoa dan meminta kepadanya. Tuhan berkata kepada kita ketika kamu membutuhkan sesuatu, mintalah, carilah, ketuklah. Itu bicara tentang apa? Doa. Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan. Nah, kalau kamu mau pergi ke sana, ini jalannya ya. Jangan bertanya lagi gimana caranya aku dapat itu. Gimana caranya aku pergi ke sana, nggak usah bertanya. Lalui saja jalan itu. Semakin spesifik, semakin baik. Nanti Abuna akan bahas jenis doa yang lain. Boleh juga doa daftar belanja, tapi itu bukan doa iman namanya. Yang kategori doa iman adalah engkau menyampaikan permohonan doamu. Semakin detil, semakin baik. Ayo kita praktekkan ya. Ya. Belajar mempraktekkan itu. Anda mau merit dengan laki-laki yang seperti apa? Anda mau usahamu berkembang, sebutkan usaha perkembangan seperti apa dalam usaha itu. Secara spesifik. Bagian kedua yang kita lihat dan kita pelajari di sini saudara. Yesus berkata kepada mereka, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Perhatikan, apa saja itu artinya apa saja yang spesifik. Cuma satu saudara. Tuhan berkata apa saja itu karena orangnya banyak. Yang diminta oleh si A beda dengan yang diminta oleh si B, beda dengan yang diminta oleh si C. Apa sajalah kata Tuhan, dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa iman yang kedua, saudara, adalah Anda harus membangun sebuah perspektif di dalam mata rohanimu untuk melihat apa yang belum terjadi. Kita perlu melihat apa yang kita doakan itu. Karena yang kita doakan itu belum terjadi. Bukan karena belum terjadi lalu kita mengabaikannya. Kita perlu meng-create itu dalam alam berpikir kita. Perbuatlah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Kayak kalau Abuna doa itu saudara, Abuna mencoba memperhatikannya. Tuhan terima kasih buat roti hari ini. Amin. Roti yang dimakan pagi, siang dan malam. Dan terima kasih buat roti yang akan engkau sediakan besok. Itu contohnya saudara. Sudah kita terima roti itu? Belum, mau besok kok.
perbuatlah seolah-olah engkau sudah menerimanya. Ketika Abraham dan Lot berpisah, Lot memilih baginya tanah yang subur. Sementara Abraham ya tidak ada pilihan yang lain, kembali ke padang gurun. Tapi Tuhan Elohim berkata kepadanya, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Lalu dia berjalan. Saya percaya bahwa dia sedang melakukan doa iman ketika dia berjalan. Karena Elohim berkata kepadanya, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Walaupun yang dia lihat adalah padang gurun. Di dalam imannya dia melihat bahwa semua yang dijanjikan Tuhan diberikan kepadanya. Dan Tuhan akan mengubah padang gurun ini menjadi sesuatu yang baik. Itu yang disebut dengan doa iman. Bukan hanya engkau menyatakan dengan spesifik keinginan-keinginanmu dan isi hatimu di hadapan Tuhan. Tetapi engkau membangun sebuah perspektif dalam konteks imanmu untuk melihat yang tidak terlihat itu. Sebab kalau sudah terbukti, buat apa iman? Iman itu hanya dibutuhkan di bumi loh, saudara. Di surga iman tidak dibutuhkan. Karena Anda sudah bergaul bersama-sama dengan Elohim, dengan Tuhan. Nggak perlu iman. Semuanya ada. Kita beriman itu karena memiliki pengharapan. Bahwa Tuhan akan bertindak, menolong kita. Makanya kadang-kadang ada yang disebut dengan kuasa perkataan positif itu sebenarnya Alkitabiah, saudara. Aku baik, aku sehat. Aku diberkati. Tahun ini aku merit. Daganganku laku. Laris. Ngomong. Karena Yesus mengajar kuasa perkataan. Ketika engkau berdoa dengan imanmu dan engkau melihat apa yang sudah terjadi, engkau bisa mendeskripsikan apa yang akan terjadi itu. Makanya doa iman itu bukan doa sembarangan, saudara. Tidak setiap hari kita doa iman. Saya berdoa agar Tuhan memberikan inspirasi buat Abuna ya. Supaya 1 bulan ini Abuna mengajar tentang jenis-jenis doa. Apakah mengimajinasikan itu salah? Oh tidak. Kita mengimajinasikannya tidak dalam kekuatan pikiran, saudara. Tapi mengimajinasikannya itu dalam kekuatan iman kita. Ketika gereja ini dulu belum ada dan daerah ini, batasnya itu di depan gerbang Avonia, saudara. Dari sana ke sana, dari batas Avonia itu sampai ke arah bandara itu hutan. Hutan dan rawa-rawa. Jadi ini dulu adalah tempat menggembalakan kerbau. Abuna dari Adenia, dari rumah itu akan jalan naik sepeda bawa revival. Karena di situ dulu ada bukit. Jadi orang-orang nonton di bukit itu nggak bisa lebih jauh karena sudah hutan. Untuk melihat pesawat. Jadi setiap kali pesawat terbang sambil disuapin. Revival makan. Setelah itu balik lagi. Nanti dia tunggu kerbau lewat. Jadi dulu ini rawa. Gak ada orang yang berani masuk. Karena banyak ular. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Kalau hari ini di tempat yang sama yang pernah saya lihat. Bahwa ada banyak tanaman, ada banyak hutan yang lebat di sini. Ada kerbau. Sekarang berubah menjadi tempat gereja kita berdiri. Sebenarnya apa yang terjadi, saudara? Saya pernah membayangkan tempat ini menjadi sesuatu. Tapi saya tidak tahu. Sesuatu itu apa? Nah ini adalah benih di dalam Tuhan. Ketika kita membawa semua doa kita sebagai sebuah benih, maka kita ibarat petani yang harus memelihara dan menjaga benih itu. Tidak lantas melupakannya. Karena suatu saat di masa depan, Tuhan akan melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Dan menjadikan benih itu menjadi buah di dalam kehidupan kita. Maka lihatlah apa yang tidak terlihat itu. Itu sebabnya Abuna katakan, jangan menggunakan doa iman itu untuk semua doamu.
Ini bicara mengenai pertaruhan, saudara. Ini bicara mengenai sesuatu yang membawamu dalam suasana kritis tertentu. Atau sebuah situasi tertentu. Doa iman diperlukan. Tidak semua hal. Lihat apa yang tidak terlihat. Saya diberkati dengan kesaksian satu orang pendeta, teman saya dari Jawa Timur. Dia melayani di sebuah KKR. Dan tiba-tiba hatinya digerakkan untuk berdoa bagi pasangan-pasangan yang belum memiliki pacar. Dia berdoa, altar call, maju ke depan. Dia doa. Tiba-tiba ada seorang perempuan maju ke depan. Dan perempuan ini maju dengan begini, saudara. Jadi secara fisik dia invalid. Mohon maaf ya. Saya menggambarkan benar-benar persis saya mau mengulang apa yang dia kesaksikan itu. Jadi hati manusianya ini, si pendeta ini bilang, gimana doa buat orang ini? Kamu mau didoakan untuk pasangan hidup? Iya. Ngomong aja nggak lancar. Hatinya sempat bimbang, saudara. Dan itu sangat menjadi berkat buat saya, kesaksian itu. Sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Akhirnya dia berdoa. Ya sudahlah, karena di depan orang kok. Seperti apa kamu mau? Seperti apa pria yang kamu rindukan untuk mau menjadi suamimu? Dia berkata yang tinggi, yang ganteng, yang cinta Tuhan, dan diberkati secara material. Si pendeta ini makin bimbang hatinya. Gak mungkin. Tapi karena sudah terlanjur altar call, dia berdoa, berikan sesuai dengan permintaannya. Seorang laki-laki yang putih, ganteng, tinggi, dan diberkati secara material kepada wanita ini. Lalu dia lupa, pulang kembali ke tempatnya. Selesai, KKR selesai. 1 tahun kemudian diundang lagi di gereja itu. Diundang lagi. Tiba-tiba dia mau altar call. Altar callnya topiknya lain. Beda. Tiba-tiba perempuan ini maju lagi. Dia lihat ya kita pasti mengenali sesuatu yang berbeda dari biasanya, bukan? Ini muncul lagi. Aduh, didoain lagi. Ini apa ini? Ternyata ketika dia sampai di depan. Dua pasangan hidup lagi ya? Tidak, Pak Pendeta. Tiba-tiba dia begini. Seorang laki-laki ganteng, putih, rapi, dan diberkati secara material. Maju ke depan dan dia berkata, aku mau perkenalkan suamiku. Wah, ini kisah nyata loh saudara. Kisah nyata. Dan kisah ini benar-benar menegur saya secara pribadi. Apapun doa orang-orang yang saya layani saudara. Biarlah imannya yang bekerja. Amin. Saya doain terserah. Makanya doa awal tahun itu saudara, Abuna baca-baca lagi. Abuna baca-baca lagi. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Kita bilang berkata, Tuhan kalau imanku gak cukup, cukupkan iman orang yang mendoakan ini. Kalau imannya gak cukup, kami gabung berdua. Biar itu terjadi di sepanjang tahun ini. Dan biarlah dia mengimajinasikan di dalam imannya. Melihat apa yang belum terjadi itu. Dulu waktu Abuna kuliah di Satya Wacana saudara. Ada satu mimbar keramat di Balerung Universitas itu. Mimbar BU. Tidak semua orang bisa naik ke situ. Nah Abuna itu pernah membayangkan. Bisa enggak ya saya naik di atas mimbar Balerung Universitas itu. Dan itu adalah impian seperti pungguk merindukan bulan. Ya gimana? Abuna demonstran kok. Kuliah bolos. Ya toh, rambut segini. Jangan lihat sekarang Abuna jelek. Dulu ganteng saudara. Kalau enggak Abuni enggak mana mau ngejar-ngejar Abuna. Jadi yang ngejar-ngejar saya itu Abuni. Aktivis. Saya suka pinjam ikat rambut Abuni nanti. Yos, pinjam ikat rambutnya. Saya ikat rambutnya. Set.
Padahal sebenarnya itu PDKT. Supaya dekat-dekat dengan dia. Tapi kalau dia sudah duduk di depan kelas saya, itu saya sudah ketakutan. Karena dulu saya bolos. Orang kampung masuk kota dari Nia sana kaget dengan semua perubahan. Kaget dengan semua hal-hal baru. Kampung masuk kota. Jadi senang-senang. Terbuai dengan apa yang ada. Tapi dulu saya rajin setiap kali ibadah kampus. Dan mimbar itu memang benar-benar keramat. Menteri ada di sana. Pernah naik ke tempat itu, pemimpin-pemimpin dunia pernah naik ke tempat itu. Jadi, tapi saya berimajinasi suatu saat aku berdiri di sana. Tapi apa daya, ini mahasiswa juga ke kelas saja udah malas. Saya baru mengalami percepatan itu sejak pacaran dengan Abuni, saudara. 1 tahun pertama itu hidup Abuna itu gulung koming, tahu gulung komingnya? Di Abuna, langkah Abuna pertama dia beliin saya baju. Hem. Harus rapi. Dulu saya pakai kaos oblong aja, kuliah pakai sandal jepit. Sandal jepit, sandal WC itu di gedung saya itu biasa pakai sandal jepit. Nah dia orang ekonomi saudara, tampilannya elegan gitu ya. Dia berkata jangan kelowor. Jangan kelowor. Rambut aut-autan dia sisirin, ini sisir, ikat. Nah, dia beliin hem. Dia sedang mengajar saya satu gaya hidup baru. Selanjutnya akhirnya saya beli hem berikutnya. Dia lihat jadwal kuliah saya, kamu kuliah di mana? Di gedung apa, jam berapa? Dia datang ke sana. Dia tahu saya malas belajar, dia bilang antar saya, manggil saya dulu abang. Abang Sony, wis. Antar saya ke perpustakaan, nanti tunggu saya di luar ya. Jemput. Akhirnya lama-lama karena ikut dia, saya juga ikut belajar. Gitu saudara. Ketika dia tanya IP saya 1,8 saudara. Saya bohongin. Saya bilang IP saya tertinggi di kelas. Demi cinta. Kalau dia nanti tidak jadi cinta sama saya gimana? Karena waktu pertama kali ketemu dia saya tanya IP-mu berapa? Saya nggak mau pacaran dengan orang bodoh. Dia bilang sekian, nemmu berapa? Dia jawab begitu. Waduh, saya berkata saya membayangkan gadis di depan saya ini jadi istri saya. Ya tuh, Tuhan buat dia ngejar-ngejar saya. Tapi memang akhirnya jadi istri Abuna saudara. Saya membayangkan. Lalu saya membayangkan suatu saat saya berdiri di atas mimbar Satya Wacana itu. Dan itu terjadi bulan lalu saudara. Bisa berada di atas sana. Bisa berada berdiri di depan para pemimpin. Berada di mimbar yang diinjak oleh orang-orang besar. Dan saya berkata, Tuhan memang begini ya yang namanya doa iman itu. Setelah begitu banyak proses. Aku akhirnya bisa bicara di hadapan para pemimpin. Sebagai seorang pendeta. Jadi jangan meremehkan. Untuk membayangkan sesuatu yang Anda imani. Terjadi dalam hidupmu. Tapi satu-satunya doa iman saya yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah soal Abuni. Saya beriman dia mengejar-ngejar saya. Ya, tapi ternyata yang terjadi adalah saya yang ngejar dia. Untung dia masih cinta. Ya toh? Karena setiap kali saya berkata mamamu dulu yang ngejar-ngejar saya, anak-anak gak percaya. Dan mereka cari foto saya yang lama dan berkata, mama kok bisa-bisanya toh senang sama cowok yang kayak gini dulu. Apa? Selalu begitu saudara. Revival, Revo itu kan belum punya pacar. Kalau revival sudah punya teman dekat. Sudah izin sama saya dan saya bilang izin sama orang tuanya ya. Jangan sampai nanti orang tuanya marah kalau bawa-bawa anak orang. Apa jawaban Abuni kepada anak-anak? Dia berkata, Revo dan revival, mama bisa melihat masa depan. Anda ngerti moral ini? Moral cerita ini? Mama bisa melihat masa depan. Hari pertama saya datang ke rumah mertua saya, pintu dibanting. Hari kedua koran dibanting. Lagi mana gak kesel lihat penampilan kayak gitu, rambut aut-autan,
baju sembarangan, datang ke rumah anak orang. Orangnya, orang tua gimana apa? Kamu bisa kasih makan anak saya enggak? Kamu bisa berikan kebahagiaan buat anak saya enggak? Tapi itu sungguh jadi berkat buat saya loh. Ketika Buni berkata, nah, mama bisa melihat masa depan. Dimulai dari melihat apa yang tidak terlihat. Haleluya. Lihatlah apa yang tidak terlihat itu. Mungkin ketika Bunda menjelaskan ini ada sesuatu yang tiba-tiba Anda ingat kembali. Impian masa lalumu yang belum terwujud. Kita akan berdoa setelah ini. Haleluya. Poin yang ketiga, saudara. Ini penting. Pemain musik maju ke depan. Jangan bimbang hatimu. Doa iman itu musuhnya apa? Kebimbangan. Makanya Yesus bilang asal kamu percaya. Kata percaya di sini artinya mutlak. Bunda selalu menjelaskan put your trust in God. Put your trust in God. Put it. Letakkan. Nyah Tuhan. Urusanmu. Masalah kita adalah ada dua. Ketika kita meletakkan sesuatu kepada Tuhan menjadi urusan Tuhan. Kita utak-atik lagi. Tuhan ini. Contoh ya. Lihat. Sudah kita letakkan nih. Kita berkata, aduh gimana kalau gini. Nah. Ginilah. Ketika Tuhan udah mau bertindak, kita ambil lagi. Tuhan gimana kalau diginiin. Kapan Tuhan kerja? Telur aja dierami berapa hari? 21 hari. Iya tak? Ketika Anda ganggu-ganggu telurnya selama 21 hari, apa yang terjadi? Telur busuk. Makanya ketika Anda tidak bimbang, musuh pertama dari iman percaya itu kebimbangan. Tuh, si kecil aja respon. Masa kita yang dewasa gak ngerti. Jangan utak-atik apa yang sudah Anda taruh kepada Tuhan. Kalau memang begini, ya sudah, biar Tuhan yang bekerja. Biarkan dia yang bertindak dengan caranya pada waktunya. Karena ujiannya waktu. Kok lama ya? Kok lama ya? Ini kita gak sabar. Ini kok lama? Kita gini, aduh. Ada godaan toh? Tuhan Elohim berjanji kepada Abraham, kamu akan melahirkan anak dari keturunanmu sendiri. Betul? Pada saat itu dia sudah tidak bisa ereksi lagi. Dan istrinya ya dia sudah mati haid. Jadi secara biologis pasti tidak bisa melakukan hubungan seksual. Lalu dia mulai merekayasa janji Tuhan. Dia mulai memikirkan alternatif-alternatif. Itu namanya bimbang. Musuh dari iman percaya itu bimbang. Karena kita tidak mendapat jawaban Tuhan seiring dengan waktu. Maka saudara, kebimbangan itu harus kita tepis jauh-jauh. Tidak boleh ada ruang bagi kebimbangan untuk setiap doa yang kita panjatkan dengan iman. Tidak boleh. Selain itu, ikut mencampuri apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Masalah kebimbangan yang kedua, saudara, kita meragukan kembali apa yang sudah kita doakan. Kalau Anda sudah percaya Tuhan bertindak, biarkan dia bekerja dan bertindak dengan caranya. Biarkan dia bekerja dan bertindak dengan waktunya. Jangan bimbang. Bimbang artinya tidak membiarkan Tuhan bekerja. Bimbang artinya mencoba mengintervensi cara kerja Tuhan. Bimbang artinya meragukan apa yang sudah Anda doakan. Sebenarnya Tuhan dengar gak sih doanya? Kok lama ya? Ketika Anda berdoa naik, Tuhan bawa hidupmu turun. Lihat Yusuf. Dia bermimpi bahwa akan menjadi seorang yang berpengaruh
tapi kehidupannya bertolak belakang dengan apa yang dia terima. Secara profetik. Makin turun, diusir dari rumah, dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Ini apa? Bisakah kita masih memelihara iman kita? Ketika apa yang kita dapat dari Tuhan itu bertolak belakang dengan kehidupan kita. Saya garansi saudara, Anda harus bisa. Haleluya. Harus bisa. Makanya penting sekali untuk mengelola apa yang ada dalam pikiranmu. Ketika Anda berhadapan dengan hal-hal yang belum Tuhan jawab atau belum Tuhan selesaikan. Bangun pikiranmu secara positif dan perkatakan hal-hal positif. Jangan berkata hal yang sebaliknya. Kok lama? Enggak jadilah itu. Enggak mungkinlah akan terjadi. Jadi 3 hal ini menjadi pelajaran penting buat kita untuk sebuah doa iman. Yang pertama, nyatakan secara spesifik. Yang kedua, saudara, lihat yang tidak terlihat. Bangun imajinasi bukan menggunakan konsep-konsep dunia ya. The Power of Imagination itu ada sebuah buku itu, bukan. Kita imajinasikan di dalam iman kita. Perbuatlah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Dan yang ketiga, singkirkan semua kebimbangan dalam pikiran, dalam hatimu. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang terbaik. Maka saya percaya semua doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudara-saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu.